pidana, dugaan penganiayaannya. Jadi ya kalau ada tindak pidana tentunya siapa yang menderita korban, yaitu mereka harus melaporkan ke yang berwajib, dalam hal ini kepada polisi. Kalau mereka dianiaya ya mereka laporkanlah. Nah udah benar, jadi mereka melaporkan si Ibtu Rudiana. Karena yang merasakan penganiayaan kan adalah mereka sendiri. Jadi ya mereka tentu punya hak melaporkan, dan ini sekarang sudah dilaporkan. Nah laporan ini juga punya dampak. Dampak pertama adalah yaitu pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana dan pemeriksaan ke saksi-saksi ya, termasuk ke korban ini kan. Nah itu dampaknya Ibtu Rudiana pasti diperiksa apa yang terjadi pada masa lalu, apakah dia menganiaya apa tidak kan gitu. Nanti dibuktikan lewat keterangan-keterangan sama saksi dan bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, penganiayaan ini juga akan menjadi novum. Jadi bukti surat laporan polisi maupun bukti misalnya SP2HP nanti, atau nanti ada putusan pengadilan, kalau memang terbukti penganiayaan, itu juga bisa jadi novum buat para terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. Kan baru satu ya yang mengajukan PK kan, jadi ada dari Sakatata. Dari Sakatata yang mengajukan kan, masih ada 7 lagi kan yang belum. Nah mereka bisa menjadikan laporan polisinya mereka terhadap itu Rudiana ini menjadi novum untuk PK gitu. Itu dampak kedua. Dampak ketiga, bisa jadi PK-nya kemudian karena ada bukti-bukti pemaksaan dalam meminta pengakuan lewat penganiayaan, ya bisa jadi PK mereka kemudian diterima. Nah kalau PK mereka diterima, ini panjang lagi urusan buat perkara ini. Tapi gimana sih Bang melihatnya kalau misalkan Ayah Ibtu Rudiana sendiri kan belum muncul sama sekali nih Bang, penilaian Abang seperti apa sih? Ya, jadi kalau Ibtu Rudiana nggak muncul sama sekali di publik, itu kita nggak bisa mempersalahkan beliau. Jadi itu haknya beliau nggak muncul. Dia mau muncul atau dia tidak muncul, itu haknya beliau. Tapi dari ketidakmunculan beliau ini, kita bisa ambil suatu tanda tanya. Kenapa nggak muncul? Mungkinkah apa yang disampaikan para terpidana ini benar, bahwasanya dia melakukan penganiayaan kan? Kenapa? Karena dia nggak berani muncul. Jadi begitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian timbul tanda tanya. Nah, tapi dia punya hak tidak muncul. Kalau dalam proses hukum tentunya dia harus muncul. Ketika ada laporan polisi tentunya dia akan muncul memberikan keterangan. Jadi nanti di laporan polisi yang dimana dia diduga menganiaya ini terhadap para terpidana pada waktu meminta kesaksian mereka ini kan, atau suruh ngaku, ya nanti mereka jadi memberikan kesaksian terhadap apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Mungkin juga nggak cuma Ibtu Rudiana pelakunya, bisa jadi ada kawan-kawan lain, teman-teman polisi lain yang kemudian bekerja untuk Ibtu Rudiana, bisa jadi itu. Sementara ya yang dilaporkan itu Rudiana ya. Nah ini kan kita menduga. Nah kalau itu yang terjadi, tentunya proses hukum yang kasus Vina ini dan almarhum Eki ini, kita bisa curiga bahwasanya kasus ini merupakan kasus yang dipaksakan menjadi kasus. Ya orang yang mungkin juga akhirnya nggak bersalah dituduhkan atau didakwa atau dipidana bersalah begitu. Karena mungkin juga karena Ibtu Rudiana ini adalah orang tua korban si Eki, tentu dia juga emosional kalau anaknya kemudian meninggal kan. Cuman sebenarnya kan dia polisi, dia boleh emosional tapi jangan menjadi irasional begitu. Jadi dia boleh emosional tapi tetap harus rasional gitu. Tapi kalau dulu itu kalau sampai terjadi penganiayaan kan berarti kan dia menjadi emosional dan tidak rasional. Kan tidak boleh ada penyelidikan yang didahului dengan pemukulan. Jadi untuk menyelidik adanya suatu tindak pidana, tidak boleh juga teman-teman penyelidik atau penyidik itu menggunakan cara-cara kriminal. Nah pemukulan itu kan termasuk bagian dari cara kriminal kan.
termasuk penganiayaan kan. Iya. Jadi nggak boleh, ya penyelidikan harus prosedural. Jadi bisa disimpulkan kalau penyelidikan dan penyidikan menggunakan cara-cara pemukulan, berarti kan penyelidikan dan penyidikannya itu tidak prosedur yang melanggar hukum. Mencari orang yang bersalah dengan cara melanggar hukum. Tapi dia juga dilaporin nih bang atas dugaan adanya kesaksian palsu di 2016 itu. Oh, Gimana bang tanggapan? tapi dilaporkan juga dia. Iya dilaporkan, masa kemarin kan ada penganiayaan sama kesaksian palsu. Nah itu Ya, gimana? jadi bisa jadi itu Rudiana mungkin memberikan kesaksian yang emosional sehingga berpotensi menjadi tidak benar. Nah, kesaksian yang tidak benar kan cenderung dianggap sebagai kesaksian palsu. Jadi tentunya ada yang dirugikan, dan yang rugi ini melaporkan itu Rudiana karena memberikan kesaksian palsu. Yang kesaksian ini berakibat pada dipidananya 7 orang atau 8 orang yang sekarang ini. Nanti ini kan tergantung dari penyidikan atas laporan terbaru, yaitu laporan penganiayaan. Kalau hasil penyidikannya membuktikan bahwasanya memang terjadi penganiayaan, tentunya akan berbalik nih, terlapornya atau pelakunya adalah itu Rudiana. Nah, kalau di sana dia pelakunya, tentunya berdampak tadi yang sudah kita bilang. Dampaknya salah satunya adalah ini bukti-bukti ini atau laporan ini akan dijadikan novum untuk PK. Nah, kalau PK kemudian diterima, artinya dikabulkan, tentunya para terpidana kemudian bebas. Kalau mereka bebas, tentunya penyelidikan ulang atau penyelidikan ulang terhadap kasus Vina dan si Eki ini akan mulai babak baru. Karena apa? Karena penyidikan sebelumnya dan persidangan di pengadilan sebelumnya itu dianggap tidak benar, dianggap sebagai pengadilan sesat. Tentunya kita mulai babak baru lagi, mencari siapa sebenarnya pelaku sesungguhnya atas kematian Vina dan Eki. Tapi dari Kapolri maksudnya hingga turunkan propam nih bang, ini kasus Vina Cirebon. Nah ini gimana bang kalau misalkan sampai turunnya Kapolri hingga menurunkan propam itu sampai Irwasum, pandangan abang seperti apa? Kasus ini kan berdampak besar bagi pola pikir masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap kepolisian kan berdampak besar atas adanya kasus ini. Tentunya kasus yang seperti ini menjadi atensinya Mabes Polri. Karena menjadi atensi Mabes Polri, tentunya Mabes Polri akan berupaya dengan segala cara melakukan supervisi, melakukan atensi, bahkan melakukan langkah-langkah yang prosedural untuk akhirnya turut serta menyelidik kasus ini. Bisa jadi menyelidik kembali, kemudian menyelidik perkaranya, dugaan kriminalnya kematian si Vina dan Eki ini, bisa jadi menyelidik kembali proses-proses penyelidikannya, aspek formalnya, yaitu apa benar penyelidikan terdahulu atau penyidikan terdahulu sudah sesuai prosedur. Nah, kalau tidak prosedur bagaimana? Kalau tidak prosedur tentunya propam yang turun. Nah, sekarang kan propam turun nih untuk meneliti keabsahan atau sejauh mana penyelidikan terdahulu adalah prosedur. Nah, propam turun ini agak berisiko buat para penyidik di masa lalu. Ya, penyelidik masa lalu ya di Polres Cirebon ya. Nah, jadi agak berisiko. Nah, tentu kalau ditemuin adanya tidak prosedur dan adanya kesalahan, ya mereka bisa diproses nih, dipropamkan. Kan kita sebenarnya apakah ini pembunuhan, apakah ini kecelakaan kan belum jelas. Tapi kalau dari putusan pengadilan kan ini dianggap sebagai kasus pembunuhan kan. Nah ini harus didalamin kembali. Kalau ternyata ini hanya kasus kecelakaan, berarti kan terjadi salah kaprah. Nah penyelidikan atau penyidikan kan dianggap sebagai tidak prosedural dan emosional, begitu. Kalau ini adalah ternyata kasus kecelakaan. Nah sekarang tugas siapa membuktikan ini kembali, apakah ini kasus pembunuhan atau kasus kecelakaan. Sementara yang dipakai sekarang ini kan dianggap sebagai kasus pembunuhan karena dasarnya adalah putusan pengadilan yang inkrah 8 tahun yang lalu. Nah sekarang ini karena ini udah mulai ragu-ragu, kemudian mengarah lagi ke kasus kecelakaan. Nah ini juga harus dibuktikan kembali. Jadi terhadap ini belum ada jawaban. Tapi kalau ini kemudian kita rubah menjadi kasus kecelakaan, ya sudah bukti-bukti juga yang menguatkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Nah,
Atau kalau memang tetap ini kasus pembunuhan, ya dicari lagi siapa pembunuhnya. Kalau memang para terpidana ini bukan pelakunya, itu dia. Jadi ini agak panjang nih. Tapi kalau kasus kecelakaan dan diketahui ini kasus kecelakaan dan terbukti di kasus kecelakaan, ya sudah, berarti kasusnya kan ditutup sebagai suatu kecelakaan, gitu, suatu kejadian kecelakaan. Nah kalau kasus pembunuhan berarti ini kan dibuka lagi dengan siapa tersangka barunya lagi atau dicari lagi. Nah kalau tidak ketemu juga berarti kasus ini akan mandek, kasus pembunuhan yang mandek. Nah, memang pernah ada terpidana, tapi karena misalnya sudah putus PK, bahwasanya mereka dikabulkan, berarti kan tidak ada lagi para terpidananya, tidak ada lagi tersangkanya, harus dicari lagi kan. Nah kalau dicari tentunya nggak akan ketemu lagi, susah lagi nyarinya, makanya ujungnya kasusnya mandek nih kalau kasus pembunuhan ini. Kalau melihat dari Aib ya kan sebagai kesaksian yang dulu mungkin Bang, tapi sampai sekarang juga belum muncul nih Bang. Mungkin kenapa tuh Bang? Padahal kan dia sebagai saksi kunci di 2016 itu. Aib sampai sekarang nggak muncul. Setelah waktu dulu kan sempat muncul nih, meyakini kalau dia melihat Peggy muka. Nah sampai sekarang kan Peggy bebas dari pra-peradilan. Nah tidak muncul. Nah ini kenapa Bang? Ya tentunya pasti takut lah ya. Dulu kan kesaksiannya dipakai untuk menghukum orang, sebagai saksi pembenar untuk mendakwa orang. Ternyata satu orang, Peggy, lepas. Tentunya berpotensi si Aib ini dianggap memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar di bawah sumpah atau di tingkat penyelidikan. Nah ini berpotensi buat si Aib kemudian dipidanakan karena keterangan palsu di persidangan, keterangan tidak benar di persidangan. Ini persoalan sendiri buat dia. Makanya dia ambil langkah yang strategis, yaitu melarikan diri atau ngumpet, bahasa kerennya. Jika nantinya benar Bang, Aib ini memberikan keterangan palsu, tapi hukuman apa sih Bang mungkin dalam dugaan kita sebagai awam yang orang tidak mengetahui hukum? Ya kalau keterangan palsu di bawah disumpah di persidangan tentu ada pasalnya di KUHP ya. Udah pasti itu pasalnya di pasal 220 KUHP itu, kalau tidak salah ya, itu ada hukumannya tuh di atas 5 tahun, tentunya pidana tersendiri begitu terhadap si Aib ini ya. Tapi kita nggak tahu apakah sudah dilaporkan apa belum. Tentunya kalau dilaporkan ya pelapornya adalah orang yang menderita karena kesaksian dia, yaitu siapa, yaitu para terpidana yang pertama, yang kedua Peggy sendiri. Begitu kan, dia menderita 2 bulan di penjara, ditahan karena kesaksiannya Aib. Nah mungkin kalau misalkan Peggy kan sudah bebas nih Bang, tapi kalau misalkan menuntut ganti rugi, orang kalau dirugikan oleh orang lain, orang kalau dirugikan oleh orang lain dalam konteks hidup yang normal, tentunya dia punya hak, yang dirugikan ini punya hak untuk mengganti rugi, minta ganti rugi. Nah si Peggy ini kan dirugikan, nama baiknya tercemar, kemudian dia dipenjara, dia ditahan, hak hidupnya dia terkekang, berarti kan dia dirugikan. Nah siapa yang membuat dia rugi? Tentunya Polda Jawa Barat dalam konteks penyidikan terhadap dia kan, yang menangkap dan menahan dia. Nah Peggy punya hak untuk melakukan permintaan ganti rugi. Ada beberapa cara permintaan ganti rugi. Pertama, minta langsung ke Polda Jabar, ini saya dirugikan, angkanya sekian sekian sekian, sodorkan. Kalau Polda Jabar kemudian merestui, ya oke, kami bayarkan, berarti hak ganti rugi dia sudah dipenuhi, yaitu dengan cara meminta langsung. Atau dia meminta langsung melalui undang-undang, nih undang-undang gini nilainya sekian, kita minta langsung juga bisa gitu. Atau dia melakukan gugatan keperdataan, gugatan ganti rugi, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum gitu. Nah di situ dia bisa minta besar, bisa minta 15 miliar, bisa minta 100 miliar, bisa minta 1000 miliar. Nah, itu dia sah permintaannya, tinggal nanti hakim menilai apakah layak dia mendapatkan itu atau tidak, angkanya kan gitu. Jadi hakim juga nanti yang akan menilai, tapi itu harus didahului dengan gugatan perdata. Jadi Peggy melalui kuasa hukumnya menggugat Polda Jawa Barat secara perdata atas perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pemenjaraan, memenjarakan, kemudian mentersangkakan, menangkap yang tidak prosedur gitu. Itu bisa, itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi itu bisa digugat perdata dan bisa jadi Peggy bisa menang tuh di situ tuh. Begitu.